Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas kasus cara membaca hasil pemeriksaan malaria. Ya, kita tahu di sini malaria untuk diagnosis gold standarnya masih menggunakan sediaan darah tebal ya. Untuk sediaan ujung jari atau dari darah vena. Jadi di sini tinggal dibuat sediaan darah tebal lalu diwarnai dengan gimsa dan diperiksa dengan lensa objektif 100 kali menggunakan mikroskop. Nah, kemudian nanti dilihat perlapang pandang. Apabila ditemukan perlapang pandang lalu dihitung perlapang pandang parasit yang ditemukan. Nah, untuk pembacaan hasilnya kita bisa melihat pada belangko ini ada area hasil pemeriksaan, spesies, jumlah parasit ditemukan dalam LP, lapang pandang, indeks positif, dan penilaian rujukan. Yang mana ini dibagi menjadi dua bagian, ditemukan positif atau dipilih negatif untuk hasil pemeriksaan. Nah, bila teman-teman menemukan positif, ya kan, maka spesiesnya apa? Apabila negatif atau tidak ditemukan berarti tidak ada spesies yang kita temukan. Nah, apabila positif, nah kebetulan pada kasus ini positif berarti pasien ini kena malaria. Malaria jenis apa? Nah, kita lihat di sini spesiesnya adalah Plasmodium falciparum. Ditemukan bentuk ring ini adalah bentuk infektif pada manusia. Dan ditemukan gametosit ini adalah stadium stadium yang infektif pada nyamuk. Jadi ini adalah stadium kelamin ya, jantan dan betina. Sementara ring ini adalah stadium pembelahan untuk melakukan infeksi pada sel eritrosit. Nah, untuk ringnya ditemukan 6-7 per LP. Sementara gametosit 1-3. Nah, indeks positif itu ditentukan yang menginfeksi atau infektif pada manusia, yaitu pada ring. 6-7 per LP kita bandingkan dengan rujukan 6-7 berarti positifnya adalah 3 plus atau plus. Jadi sini adalah untuk falciparum tingkat positifnya adalah indeksnya 3 plus karena kita mengacu pada ring bukan gametosit karena gametosit tidak menyebabkan infektif pada manusia. Nah, karena di sini ditemukan juga spesies Plasmodium vivax yang mana ditemukan stadium ring, schizon, kemudian gametosit dengan masing-masing ring itu adalah 2-3 per LP, schizon 1-2 per LP, kemudian gametosit itu ditemukan 0-1 per LP. Nah, kita acuannya tetap pada ringnya, ring. Jadi di sini ring di situ adalah 2-3 itu adalah masuk positifnya 3 ya, bukan 1. Jadi di sini adalah 3 ya. Di sini perlu kita koreksi. Hasilnya di sini adalah 3 plus. Jadi sama-sama 3 plus. Nah, berdasarkan kesimpulan ini pasien ini mengalami mixed infection antara falciparum dan vivax. Dan termasuk ini adalah parah ya, pasiennya ini terinfeksi karena di sini positifnya 3 walaupun tidak maksimal 4, namun dengan 2 spesies yang berbeda ini sudah memberikan infeksi yang berat ya atau cukup berat pada si pasien. Yang mana kita tahu bahwa penilaian rujukan ini mengacu berdasarkan buku pedoman teknis pemeriksaan parasit malaria Depkes 2009. Oke ya, untuk mengenai teman-teman melihat ciri khas masing-masing Plasmodium bisa melihat video saya yang lain tentang penemuan kasus Plasmodium falciparum, vivax, malaria, kemudian tambah dengan spesies yang lain yaitu ovale. Biasanya ada 4 ini yang menginfeksi pada manusia. Walaupun mungkin bisa juga nanti ditemukan jenis lain misalnya yang menginfeksi pada primata.
Oke ya, jadi semoga teman-teman bisa membaca hasilnya dengan mudah dengan cara membandingkan ini. Dan bagi teman-teman yang melakukan pelayanan laboratorium, alangkah baiknya membuat belangko pemeriksaan malaria seperti ini ya, supaya mempermudah dalam sistem pelaporan dan pembacaan. Namun ada juga penghitungannya berdasarkan pada sediaan darah tipis. Nanti per eritrosit yang ditemukan atau yang diperiksa. Nanti penilaiannya agak beda sedikit ya, karena ini adalah berdasarkan sediaan darah tebal. Oke ya, itu saja teman-teman hasil pembacaan malaria. Nah, sebagai kesimpulan akhir, pasiennya ini terinfeksi malaria tropika dan malaria quartana ya, quartana. Jadi malaria vivax dan malaria falciparum. Jadi nanti pengobatannya berbeda ya, dan ada karena di dalam vivax ini ada yang menyebabkan kambuh ya. Jadi relaps. Jadi di sini perlu pengobatan yang berbeda ketimbang falciparum. Karena ada stadium hati atau stadium exoerythrocyte primer dan exoerythrocyte sekunder, sehingga ada mungkin kasusnya nanti relaps atau kambuh nanti ya. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit, bye.